pemirsa, kembali lagi bersama Basa-Basi ala Gensi. Dimana kita sekarang bersama Bung Atok, yaitu narasumber kita lah gitu. Dimana dalam pembahasan kita hari ini kita akan membahas bagaimana terhadap sekarang, apalagi kan kita kan selaku pelaku Gensi bisa kecanduan ponsel itu. Seperti apa? Temanya adalah apa mas? Temanya kita hari ini mas? Untuk tema hari ini kita akan membahas sedikit untuk kita didiskusikan, yaitu tentang nomofobia. Nomofobia. Dimana nomofobia itu seperti apa mas? Nomofobia yaitu banyak di era sekarang ya, khususnya di era Gen Z. Nomofobia itu sangat marak dilakukan oleh teman-teman Gen Z. Yang mana nomofobia sendiri yaitu suatu kecanduan ya, kecanduan dalam bermedia sosial, kecanduan telepon. Di saat ini sendiri ya Mas Febri, kalau kita perhatikan, Mas. Oh iya, siap. Aku juga ngepot juga nih Mas. Gak apa-apa. Kita santai-santai dulu ya. Ya, di saat ini kita lihat aja, dari apalagi sekarang udah ganti ya, dari generasi Gen Z ke generasi Alpha, yang mana anak-anak kecil sekarang kalau kita perhatikan sudah memegang handphone semua. Itu menurut saya, bukan hanya menurut saya, menurut para ahli meneliti tentang permasalahan seperti itu merupakan suatu hal yang tidak baik untuk anak-anak di bawah umur yang sudah melakukan aktivitas dengan memegang handphone. Ya, tapi kan kita juga dimana kita tarik ke belakang mas dalam budaya lah gitu kan. Dimana sekarang kan dari dulu saya sempat ya membaca buku dimana dalam buku tersebut itu judulnya Sebuah Dunia yang Dilipat. Dimana di sana itu juga membahas tentang sembarang, baik dari ekonomi ya, dari juga perkembangan internet juga, dimana ada juga postmodernisme, cyberspace lah. Yang kita alami sekarang kan adalah bagaimana kalau kita itu berhubungan dengan internet ataupun handphone, pasti kita tidak luput dari internet kan, kecanduan internet. Dimana cyberspace itu kalau dalam buku itu ya, itu emang diciptakan untuk oleh orang-orang kapitalis, produknya orang kapitalis. Secara tidak sadar kita dalam sehari-hari ini, kita itu ibaratkan istilahnya lah, menjadi bahan produk mereka lah gitu kan. Bagaimana yang dulunya budayanya tertutup ataupun seperti apa, ini kan masih berikut budaya kan, nanti kan banyak kan. Dimana di dalam sekarang kan orang-orang joget-joget yang tidak bermoral justru yang menjadi privasi pribadi, apalagi sekarang di media TikTok itu diumbar ya. Itu termasuk dalam pengaruh budaya juga sih menurut saya. Kalau menurut saya mas seperti apa mas? Ya, memang kita kalau mengulik ke belakang, semua itu tidak luput dengan budaya. Kenapa adik-adik kita, adik-adik generasi milenial, bukan milenial ya kalau generasi Alpha. Kenapa teman-teman adik-adik generasi Alpha sekarang kebanyakan masih kecil, masih TK sudah memegang handphone? Kalau di handphonenya diambil, kebanyakan sudah ngerengek, nangis. Nah, kenapa kok demikian? Karena di zaman Gen Z, teman-teman Gen Z itu emang tidak luput dari internet. Karena itu sudah merupakan kebutuhannya mereka. Nah, tapi di samping itu banyak kekeliruan yang mereka tidak perhatikan. Yang mana dalam nomofobia atau kecanduan telepon itu banyak mengandung hal-hal negatif. Seperti halnya waktu yang tidak efektif, terbanyak dibuat untuk hanya memain telepon, scroll TikTok. Terus emosi mereka juga tidak terkontrol. Terus perhatian orang tua juga semakin menurun dengan adanya kecanduan seperti itu. Nah, maka dari itu perlu kita untuk menyadarkan bahayanya kecanduan
nomofobia, kecanduan telepon. Nah, mungkin dari Mas Febri sendiri untuk tips-tips untuk teman-teman yang saat ini masih kecanduan dengan nomofobia atau kecanduan telepon, mungkin dari Mas Febri seperti apa? Sarannya lah. Kalau dari saya sendiri sih, kalau kita kan apalagi ya sebagai mahasiswa lah ataupun seorang akademisi lah ya, kita itu tidak luput dalam ketinggalan info teknologi kan ataupun iptek kan, itu juga harus mengikuti. Tapi alangkah baiknya kan kita juga harus mencari kan gitu, apalagi kita kan mahasiswa ilmu komunikasi kan, dimana kan dipakainya kita seharusnya kan yang menyebabkan mereka itu adalah kinerja kita aslinya sih, kalau kita, karena kita kan juga penyampaian informasi ataupun ilmu komunikasi kan di dalamnya. Kalau tips-tips dari saya sih untuk kecanduan main handphone itu emang tidak bisa dipungkiri. Terkadang banyak lah, kadang ketika kita sering kecanduan main handphone ataupun apa itu, hati kita juga, faktor fisiologis kita itu diserang juga menurut saya. Kayak kecanduan sudah kebiasaan lah gitu, dimanapun lah, gak usah jauh-jauh, saya sendiri lah kalau sudah bangun pasti main handphone lah, yang dilihat pasti handphone gitu. Kalau tips dari saya sendiri sih, kalau untuk menghindari itu ya kita harus mempunyai skala prioritas, nah gitu kan, dimana dalam kegiatan sehari-hari kita harus ada tujuan gitu, baru kita itu bisa. Kayak kalau saya sendiri sih Mas, kalau sudah meninggalkan HP itu biasanya saya membaca buku lah gitu kan. Itu apa ya, kalau saya sih gak enak kalau mau terlalu sering-sering main handphone lah gitu. Tapi saya juga memanfaatkan, tidak luput semuanya lah. Kayak apa, adanya kecanduan ponsel itu negatif tok lah, enggak lah gitu kan. Saya memanfaatkan bagaimana saya juga jualan di media sosial gitu kan. Tergantung kitanya sih menjaga skala prioritasnya itu seperti apa supaya tidak kecanduan gitu. Minimal lah 12 jam lah pegang HP lah gitu, kalau saya sendiri. Gak tahu kalau dari Mas Ato, tapi agak sulit sih Mas. Problem yang kita hadapi di era sekarang kan, tidak luput pasti kan sasarannya baik sekarang kan, dari media informasi apapun kita sudah bisa mengakses lewat internet, yaitu cyberspace gitu kan. Memang betul Mas, semua suatu perubahan itu tergantung dari kita sendiri mau seperti apa. Nah, kalau menurut aku sendiri ya, untuk saran untuk teman-teman atau adik-adik di luar sana yang masih nomofobia, kecanduan terkait handphone, itu menurut saya lebih perbanyaklah hal-hal yang produktif. Yang mana kita kalau sudah ada suatu usaha, suatu apa namanya, udah punya tatanan waktu di jam segini kita segini, apa namanya, pintar mengatur waktu lah intinya. Jadi kita bagi, memang media sosial, handphone itu memang suatu kebutuhan untuk generasi sekarang ya, karena kita tidak luput, apalagi sekarang di media digital yang mana perkembangan teknologi sekarang sudah cukup naik drastis, apalagi di kalangan kita yang memang betul kalau kita sampai ketinggalan itu bakalan apa ya, suatu bukan kebodohan sih ya Mas, Kecanduan gitu ya, ibaratkan gitu ya. iya ya, betul. Jadi kita bakalan tertinggal sama teman-teman yang sudah bisa mengakses semuanya. Tapi kalau menurut saya sih Mas, menurut saya itu apa ya, dari kebiasaan kecanduan fobia tersebut itu disebabkan oleh budaya menurut saya. Kebiasaan kan bisa menjadi budaya. Betul. Mungkin dari seperti itu ya, itu. Jadi apa ya, memang perlu yang banyak perlu diperhatikan soal nomofobia ini, nomofobia kecanduan handphone ini. Memang sangat miris untuk kalau kita melihat teman-teman sekarang kemana-mana nggak luput dari handphone. Iya betul, kalau kita udah pintar mengatur waktu, handphone kita pun untuk bisnis, untuk pembelajaran, itu sangat berpositif banget untuk diri kita sendiri. Iya, salah satunya dah yang saya pegang hari ini ya. Dimana saya kan juga sebagai host kan juga melihatlah nanti apa arahnya, narasinya itu seperti apa kan gitu kan. Tapi Mas, saya pernah membaca sebuah artikel di mana sekarang itu teknologi
itu apa ya, teknologi sekarang itu menjadi aktivitas kita setiap hari lah gitu. Betul betul Mas. Jadi bagaimana kita manajemen lah, kita tidak bisa dibendung kan, karena memang kalau kita boleh mengkritisi pemerintah, karena memang ini memang produknya orang-orang kapitalis memang. Jadi yang diuntungkan itu mereka gitu ya. Tapi jangan salah juga lah kita juga bisa memanfaatkan kan adanya seperti itu. Begitulah kalau hidup di negeri kita tercinta hari ini, apa-apa ya itulah gitu. Betul betul Yang Mas. terlalu keras nanti dikira apa. Namanya apa ya, kehidupan. Kalau kita bicara handphone memang tidak lepasnya itu. Kalau kita menghiraukan itu ya benar kata kita tadi, bakalan ketinggalan orang-orang yang seperti itu. Tapi ini Mas, dalam artikel yang kita kembali lagi ya, dimana tadi ada sedikit kendala dari kami gitu ya. Gimana Mas? Kita sampai mana dari tadi? Ya itu dari Jurnal ya? Ya, percepatan internet di Amerika. Ya, memang tidak dapat dipungkiri ya, kalau kita melihat dari orang-orang tua kita, ya orang tua kita, kalau kita kan karena orang tua kita hidup lebih awal dari kita, dan itu percepatan internet kayak kualitas handphone itu masih kurang optimal, tidak seperti kayak zaman hari ini. Jadi kayak orang-orang tua kita itu masih penggunaan media sosial, penggunaan handphone itu masih minim sekali, seperti yang yang dijelaskan tadi di jurnal. Nah, di artikel yang percepatan di Amerika, Sedikit 3% adalah pengguna telepon seluler biasa. ya, seluler biasa itu. Tapi saya pernah membaca di sebuah artikel ya, di mana sekarang itu anak muda, di mana di Amerika itu sekarang sudah kembali lagi membaca buku. Di mana kan di Indonesia ini minat baca lah, Bacanya rendah ya, rendah lah kan, kurang. kebanyakan kan gitu kan. Ya betul Mas. Memang kalau kita bicara seperti itu, kebijakan pemerintah memang sangat mempengaruhi tentang soal kayak batas penggunaan telepon. Aku kemarin-kemarin ini aku juga pernah dengar ya isu-isu dari pemerintah itu, dan entah itu dari negara mana, intinya di luar negeri itu ada pembatasan penggunaan handphone untuk bukan untuk orang dewasa, tapi untuk anak-anak. Ya, Jadi di sebuah negara ya, itu di ya. semua negara. Tapi aku izin lagi ya, lupa untuk nama negaranya. Jadi di situ ada pembatasan di mana anak yang lagi berpendidikan, lagi sekolah, itu ada waktu memegang handphone itu kalau nggak salah ya, itu 6 jam. Yang mana di situ ada pembagiannya, di jam malam itu dibatasi sampai jam 8. Tuh. Nah, maka dari itu untuk mengurangi nomofobia di masyarakat Indonesia, apalagi di kalangan kaum muda, itu memang kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi. Seperti itu, Mas. Iya, kita melihat juga di mana saya melihat lah di negara kita ini kan kita bebas kan mengakses apapun kan, beda lah. Salah satu lah kita jelaskan, apalagi kalau di luar negeri, misal kayak aplikasi ataupun apa itu semua berbayar. Nah, beda kalau di sini kita download ilegal itu masih bisa diakses. Jadi juga penting kan di mana di cyberspace juga di negara kita ini juga ya tadi disebutkan kan soal kebijakan, nah gitu kan diterapkan. Ya, tapi kan kita melihat Mas, kalau kita melihat memang kan sudah jelas bagaimana produknya orang kapitalis ini emang menciptakan supaya masyarakat kita ini tidak pintar emang. Gitu kan emang kan. Begini Mas, ya aku sedikit membantah ya, bukan membantah, nanti meluruskan. Iya. Menurutku ya, karena kita beda orang beda persepsi ya. Menurutku kita bukan katanya tidak memintarkan gitu ya. Memang iya Ya. Mas. Bukan tidak memintarkan Mas, menurut saya sendiri ya. Tapi tergantung diri kita sendiri. Kalau menurut sendiri itu perkembangan teknologi itu sangat bermanfaat bagi untuk. Oke pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita hari ini, di mana kesimpulannya adalah
Di mana Mas, dalam untuk menghindari fobia tersebut, kita itu kan juga harus, kita kan dibahas tadi kesimpulannya kan. Jadi untuk menghindari hal tersebut adalah yang pertama, kita tergantung bagaimana skala prioritas kita. Dan juga dalam lingkup masyarakat, kebijakan publik adalah penentu kan gitu. Bagaimana masyarakat tuh menggunakan ponsel kan gitu. Satu pesan Mas, ya terakhir. Jadi untuk Singkat, Mas. ya betul. Jadi pesan dari saya yang terakhir yaitu gunakan media sosial dengan semaksimal mungkin, apalagi handphone. Tapi kalau kita menghiraukan juga itu tidak baik untuk diri kita. Tapi kalau kita berlebihan itu juga tidak baik untuk diri kita. Jadi intinya kita harus seimbang. Mungkin yang satu pesan dari saya cuma hanya itu. Oke, terima kasih pemirsa. Doakan kita mempunyai studio podcast supaya Amin, kita amin, tidak ada kendala hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.